Bapak-bapak hadirin jamaah Masjid Besar Al-Amir, sekarang adalah hari Minggu Ramadan yang keempat, diawali dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Alhamdulillah yang sudah kita selesaikan ibadah puasa 3 hari, tarawih pun 3 hari. Sekarang awal hari keempat. Mudah-mudahan sampai selesai kita melaksanakan ibadah puasa. Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum ke materi, beruntung kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu yang dinanti-nantikan, sebagaimana doa Nabi, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Alhamdulillah kita sampai pada bulan Ramadan. Yang saya tekankan adalah Bapak, di samping kita melaksanakan ibadah puasa, sholatnya jangan sampai ditinggal, sholat berjamaahnya, sunat-sunat yang lainnya, qobliyah ba'diyah. Satu. Yang kedua, bangun malamnya jangan sampai kesiangan, karena kita mau melaksanakan tahajud sekaligus sahur. Paginya jangan sampai kita tertinggal juga, kita melaksanakan sholat duha dan amalan-amalan yang lainnya. Selama 4 hari ini insya Allah kita melaksanakan sholat yang wajib, yang dipardukan sehari semalam 5 kali, alhamdulillah, secara berjamaah. Alhamdulillah belum tertinggal. Dhuhr berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya mah pasti jelas berjamaah, subuh pun juga berjamaah. Dari sekarang kita niatkan di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, berikan kesehatan kepada kita, terutama sholat berjamaah. Jangan sampai bolong berjamaah. Niatkan di hati, selama bulan Ramadan saya siap sholat berjamaah di masjid, di musola, dan yang lainnya. Jangan coba-coba kita ninggalkan sholat berjamaah. 1 kali kita ninggal sholat berjamaah itu sudah biasa, nanti kedua kalinya diikuti. Usahakan mumpung masih di awal Ramadan. Kenapa? Ramadan sebagaimana kita ketahui awalnya adalah bulan rahmat. Awaluhu rahmatun, bulan kasih sayang. Wa awsatuhu magfiratun, pertengahannya adalah bulan ampunan. Wa akhiruhu itkun minan nari, akhir di bulan Ramadan ini adalah pembebasan dari api neraka. Secara dihitung-hitung awal Ramadan itu adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 itu rahmat. 11 sampai 20 itu adalah bulan ampunan, pertengahannya. Terakhir 20 sampai 30 itu adalah itkun minan nar,
pembebasan dari api neraka. Sebesar itu buat siapa? Jelas itu diperuntukkan untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Makanya orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, setelah akhir bulan Ramadan selesai, maka bagaikan bayi yang baru dilahirkan, bersih, putih, tidak ada noktah dosa. Itu di bulan Ramadan. Contoh kecil, di bulan Ramadan ini ada sholat tarawih. Sholat tarawih ini tidak ada di bulan-bulan lainnya. Tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Maka saya tekankan pada bapak-bapak, sholat tarawih ini jangan dianggap sepele. Bapak-bapak harus berbondong-bondong untuk mengisi sholat tarawih. 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya kita melaksanakan ibadah puasa, diuji begitu panasnya cuaca. Panas, merasa asa dibakar. Diberi malam keempat adalah hujan. Ternyata menunjukkan keimanan seseorang yang awalnya malam 1, malam kedua, malam ketiga berbondong-bondong melaksanakan sholat tarawih, diberi hujan sedikit saja, malam keempat masjid dan musola kosong. Ini menandakan betapa lemahnya iman kita, betapa lemahnya keyakinan kita. Makanya pahala yang sebesar itu diberikan tidak begitu saja diberikan kepada seseorang. Kita tahu sholat tarawih, apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, malam pertama itu pahalanya luar biasa. Maka orang-orang berbondong-bondong datang ke masjid, ke musola untuk melaksanakan sholat berjamaah tarawih. Yang pertama, orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam pertama, maka dosa-dosanya Allah keluarkan kayauma waladat ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Alhamdulillah, pertama tarawih ya. Tarawih daratan. Sesibuk apapun usahakan. Lah itulah bulan Ramadan. Itulah bulan Ramadan. Coba kita bayangkan sekarang, kenapa pahala di bulan Ramadan itu begitu besar? Malam kita tarawih, kemudian malamnya mau sahur kita bangun. Betapa beratnya orang-orang bangun di waktu malam kalau memang tidak biasa. Sahur pun juga ada aturannya, tidak sembarangan. Ada aturan waktunya. Siangnya kita menahan lapar, dahaga, haus. Di satu sisi kita adalah manusia biasa, kebutuhan kita harus memenuhi kebutuhan keluarga. Terjadilah kita buka di waktu maghrib. Alangkah baiknya ketika buka, di sana ada aturan-aturan, sunnah-sunnah Nabi kita kerjakan. Setelah buka kita sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah kita makan sama keluarga. Tinggal beberapa waktu menit kita harus melaksanakan sholat berjamaah, dilanjutkan dengan tarawih. Nah ini malam pertama tidak kerasa, malam kedua tidak kerasa, malam ketiga udah mulai lemes-lemes, malam keempat mulai lemes-lemes, malam kelima mulai lemes-lemes. Maka itulah di bulan Ramadan. Niatkan dari sekarang,
Ini kesempatan emas yang tidak bisa dikembalikan lagi kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tahun ini kita bisa merasakan nikmatnya ibadah puasa. Orang lain hanya berharap. Pas ketika tanggal 1 Ramadan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jaga di bulan Ramadan ini. Yang kedua, keuntungan orang yang melaksanakan sholat tarawih, Allah akan ampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya jika itu mukmin. Jadi malam yang kedua kita melaksanakan sholat tarawih itu, Allah ampuni dosa kita. Ini dosa ada dua, dosa kecil, ada dosa besar. Yang bisa diampuni ini mana dosa kecil? Karena dosa kecil itu bisa kiparat dari sholat ke sholat, dari dhuhr ke dhuhr, ke asar, ke maghrib, ke isya, ke subuh. Itu bisa kiparat dosa kesalahan kecil. Dan yang kedua, dari Ramadan ke Ramadan, Ramadan kemarin sampai Ramadan sekarang, itu bisa kiparat dosa kita. Dengan otomatis dosa kita diampuni oleh Allah. Yang ketiga, kalau memang kesalahan kecil, dari Jumat ke Jumat, dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain dengan dosa besar. Ini dosa besar berbeda. Tidak bisa kiparat dengan sholat yang 5 waktu. Tidak bisa kiparat dengan Ramadan ke Ramadan. Tidak bisa kiparat dari Jumat ke Jumat. Dosa besar itu dengan 3 perkara bisa hilang. Yang pertama, melalui rangkaian taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubatan nasuha. Masih beruntung kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taubatnya di mana saja bisa, di masjid bisa, di musola bisa, di rumah pun juga bisa. Tapi berbeda dengan umat-umat yang lain. Taubat Nabi Musa alaihi salam adalah saling bunuh membunuh. Makanya disuruh saling bunuh membunuh, silahkan. Itu taubatnya Nabi Musa. Makanya umat Nabi Muhammad banyak pilihan. Yang penting asalkan taubatan nasuha. Insya Allah dosa besar kita hilang. Yang kedua, dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, dosa besar kita ini bisa hilang. Yang ketiga, dengan fadl Allah. Kita beruntung sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, pahala salat tarawih adalah malaikat berseru di bawah aras pada orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih, diampuni dosa-dosanya. Ya bayangkan, dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga, itu semua urusannya dengan dosa. Itu urusan dengan dosa. Kita adalah manusia biasa, punya 2 mata, punya 2 telinga, punya 2 tangan, punya 2 kaki. Mata berkedip melihat. Setiap hari itu banyak maksiat yang kita lakukan, disengaja ataupun tidak disengaja. Makanya kesempatan emas di bulan Ramadan ini, mari kita bersama-sama makmurkan masjid kita ini lewat tadarus, lewat tarawih, lewat sholat berjamaah secara kontinu, terus menerus. Yang keempat, malam tadi nih, malam yang keempat yang masing-masing pada kosong, itu dilewatkan begitu saja. Mana malam keempat? Orang yang melaksanakan sholat tarawih pahalanya
diberikan sebagaimana orang membaca kitab Taurat. Kitabna kita boga. Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan kitab Al-Quran itu akan diberikan kepada orang yang sholat tarawih di malam keempat. Yang tahu kita adalah Al-Quran. Betapa besarnya pahala membaca Al-Quran. Di dalam hadis, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka adalah itu suatu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Saya mau tanya, di bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Di bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Saya kasih gambaran gini. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu di bulan Ramadan tadarus baca Al-Quran, malam 1 hataman, siang 1 hataman. Timbul kepada kita, sudah 4 hari ini berapa juz yang kita baca Al-Quran? Berapa ain yang kita baca Al-Quran? Kenapa saya ngomong berapa ain dan berapa juz? Ini secara feeling saya belum ada yang tamat sampai 4 hari ini baca Al-Quran. Benar gak nih? Benar gak nih? Saya tahadusan binimat udah 1 hataman. Ini tahadusan binimat, biar penyemangat kepada jamaah semua. Saya coba ngejar bagaimana Imam Syafi'i membaca Al-Quran di waktu siang dan bagaimana Imam Syafi'i membaca Al-Quran di waktu malam. Saya kejar, saya nggak kuat. Karena saya orang biasa. Masya Allah, luar biasa. Ramadan sekarang dan Ramadan kemarin saya rasakan beda. Kemarin mata saya masih normal, 3 juz 1 kali baca Al-Quran masih normal. Sekarang udah runyam-runyam. Masya Allah, luar biasa. 3 juz selesai karena bacaan udah nggak kuat. Istirahat lagi sejam, wudhu lagi baca Al-Quran 2, udah selesai. Ini matanya udah ini. Karena faktor usia. Kita yang masih diberi kesempatan, mata kita masih normal di bulan Ramadan ini, silakan baca Al-Quran. Begitu juga Imam Abu Hanifah baca Al-Quran di bulan Ramadan 1 bulan 60 hataman. Imam Syafi'i 60 hataman, Imam Abu Hanifah 60 hataman, Imam Bukhari 60 hataman. Ayo kita bareng-bareng baca Al-Quran. Nah, jamaah Al-Amir kan pintar, sering pengajian. Ya, saya nggak sanggup baca Al-Quran sebanyak itu. Kan biasa Ustaz juga cerita baca surat Al-Ikhlas 3 balik pahalanya 1 hataman Al-Quran. Lah emang rek baca surat kulhu bae? Hah? Emang rek baca surat kulhu bae urang? Ya. Baca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran kita baca surat kulhu itu jadi masalah. 3 kali, 3 kali, 3 kali. Itu di luar sholat. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah itu di luar sholat 60 hataman. Itu supaya semangat. Yang kedua, di dalam hadis Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran oleh kalian semua, bahwasannya Al-Quran adalah akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya.
Bahkan di dalam hadis yang sangat populer sekali, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Surga itu sangat merindukan kepada 4 golongan. Talil Quran. Yang pertama adalah orang yang membaca. Itu dirindukan oleh surga. Surga menanti-nantikan orang yang membaca Al-Quran. Bukan kita yang ingin ke surga, tapi surga ingin disinggahi oleh orang yang membaca Al-Quran. Kedua, wahafidhil lisan, orang yang menjaga mulutnya. Itu dirindukan oleh surga. Apalagi di bulan Ramadan ini, daripada kita ngomong kemana-mana, ngelantur, mendingan diem. Kan di dalam hadis sumtus shaim, diamnya orang yang berpuasa diberi pahala tasbih. Daripada kemana-mana orang ngomong. Apa itu tasbih? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalimatani khafifatani saqilatani fil mizan habibatani ila rahman. 2 kalimat yang mudah diungkapkan, berat timbangannya, dicintai oleh Allah. Itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiga, orang yang dirindukan Al-Quran adalah washaimina fi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah ini kita ini termasuk salah satunya, kita dirindukan oleh surga. Amin. Makanya puasanya yang benar. Di dalam hadis, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan karena iman, wahtisaban karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka diampuni dosa-dosa yang lalu. Sebelum Ramadan diampuni. Di dalam hadis yang lain, man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira ma taqaddam. Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih, maka diampuni dosa-dosanya. Ini orang yang dirindukan Al-Quran. Terakhir adalah mut'imil ji'an, orang yang memberi makanan kepada orang yang lapar. Makanya didesain oleh para panitia ada pembagian santunan di masjid di bulan Ramadan. Itu bagus sekali. Jompo-jompo, janda-janda, para fakir miskin. Karena ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul Islam khair? Wahai Rasulullah, Islam apa yang paling baik? Kata Rasul, tut'imut ta'am, berikanlah makanan kepada orang yang membutuhkan. Wa taqra'us salam, dan bacalah salam alaman arabta kepada orang yang kenal. Wa man lam ta'rif, dan orang yang kamu tidak kenal. Itu Islam, ajaran Islam. Hadirin jamaah masjid besar, selanjutnya malam kelima, tidak akan saya sampaikan semua, masalah pahala tarawih, karena nggak bakalan cukup, hanya 1 jam. Ini udah mulai kurang dikit lagi. Malam yang kelima, nih malam sekarang yang akan datang kan, kita mulainya kan hari Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, malam Senin. Apa sih pahala malam yang kelima itu? Pahala
tarawih di malam kelima itu Allah memberikan kepada mislaman sholat fil masjidil haram, seperti orang yang mengerjakan sholat di masjidil haram, gede pahalana. Sabaraha ongkos umroh ayeuna lamun urang hatot di masjidil haram, sabaraha ayeuna ongkos naik haji ayeuna bisa orang sholat ke masjidil haram. Tapi alhamdulillah ada perubahan sekarang. Bagi usia yang sudah lanjut di atas 65 sekarang nunggunya tidak lama. Tapi itu aturannya. Aturan sekarang udah mulai 5 tahun menunggu. Jadi itu ada khusus orang yang lanjut usia 65. Insya Allah 5 tahun bisa berangkat. Makanya siapa yang ada kesempatan, jangan kebawa omongan orang. Buat apa sih daftar jamaah haji? Saya daftar sekarang katanya berangkat 20 tahun kemudian. Hitung-hitung umur saya udah sekian. Tuh ternyata ada perubahan. Ada perubahan kan? Ya kalau memang tidak daftar mah lama panggilannya. Enggak dipanggil-panggil. Ya. Nah, guys daftar mah tuh sugan orang dipanggil. Da kan ari hitung-hitungan jamaah haji mah ayeuna cenah ongkos naik sekitar 39. Banyak orang yang mundurkan. Nomor berikutnya naik. Itu jamaah haji. Tidak bisa diprediksi oleh kita. Penting daftar tunggu heula. Ulah nungguan wae dipanggil lamun urang can daftar. Hadirin jamaah Masjid Besar Al-Amir. Kedua, orang yang melaksanakan taraweh di malam yang kelima, pahalanya seperti sholat orang di Masjid Nabawi. Ketiga, orang yang sholat taraweh di malam kelima, pahalanya diberikan pahala seperti orang yang mengerjakan sholat di Masjidil Aqsa. Yang sudah jamaah haji, yang sudah umroh, insya Allah pernah sholat di Masjidil Haram, insya Allah pernah sholat di Masjid Nabawi. Kebangetan we atau jamaah haji itu sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ke mana wae, di hotel wae, itu merenahnya. Ini langka sekali kita ke Masjid Aqsa. Hadirin bapak-bapak jamaah Masjid Besar Al-Amir, terakhir sebenarnya masih panjang. Apa sih yang harus kita lakukan di bulan Ramadan? Kan seperti itu kemarin. Di dalam hadis pernah saya sampaikan, pastaksiru fihi min qauli la ilaha illallah wal istighfar wa su'alul jannah wa ta'awudz minan nar. Jadi di bulan Ramadan ini perbanyaklah oleh kalian membaca la ilaha illallah di luar sholat wiridan. Duduk la ilaha illallah punya tasbih. Terus saya tidak henti-hentinya baca la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah miftahul jannah, kuncinya surga. Perbanyaklah kunci. Bahasa orang mah loba-loba kuncina atau dibuka macet di kajen teuing, kayak dibere minyak sina lemes. Ieu mah teu boga kunci-kunci acan, rek muka hese. Kunci oge teu boga. Maka urang boga-boga kunci atau keun teuing. Yang kedua, perbanyak membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Di dalam hadis, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dikin mahroja. Barang siapa yang membiasakan membaca istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya adalah jalan keluar dari setiap kesusahan, kesulitan. Itu di dalam hadis, ya. Baca istighfar. Yang ketiga, perbanyaklah minta surga di bulan Ramadan. Ai orang mah di bulan Ramadan komo akhir lain loba minta surga, minta bingkisan malulu. Saha nu rek nganteran bingkisan. Masya Allah luar biasa.
Perbanyaklah meminta surga. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ridhomu tentang surga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu perlindungan dari neraka. Perbanyak. Itu kan Nabi. Makanya di samping kita berdoa yang lain setelah sholat fardu atau sholat taraweh, Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa tahuswana wa tadarwana wa tatmin taksiron. Ya Allah birahmatika ya arhamar rahim. Tambah Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu setelah sholat. Baca. Ujungnya membiasa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Gimana kalau kita tidak bisa baca doa itu? Cukuplah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ujungnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mana mimitina. Abang-abang cineta doa sapu jagat. Sapu jagat ke bawah kabeh. Coba satu-satu. Rabbana atina. Rabbana, wahai Tuhan kami semua. Atina, berilah kami semua hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Di dunia itu berikan hasanah, satu kebaikan. Di dalam kitab Nasaihul Ibad yang namanya hasanah, pujian dari makhluk, di akhirat mendapatkan pahala. Itu namanya hasanah. Itu namanya kebaikan. Kenbaik bahasa pasiran rumah. Batur muji ka urang kajeng. Penting mah urang ulah hayang dipuji. Anu teu meunang mah urang hayang dipuji ka batur. Itu hasanah. Di dunia mendapatkan pujian, aplaud. Di akhirat mendapatkan pahala. Itu hasanah. Timbul pertanyaan di grup WA. Alhamdulillah jazakumullah khairan katsira. Telah datang dari hamba Allah. Bagus. Semangat. Bagus itu. Panitia seperti itu boleh saja. Ya. Terakhir, perbanyak minta perlindungan dari api neraka. Jadi ingat, di bulan Ramadan mestinya harus kita lakukan perbanyak membaca la ilaha illallah. Perbanyak membaca istighfar. Perbanyak minta surga. Dan perbanyak minta perlindungan dari api neraka. Di samping bacaan-bacaan yang lainnya. Terakhir, kita sempatkan waktu sedikit. Bapak hadirin rahimakumullah. Ini di bulan Ramadan mengenai pembatalan puasa. Nah ini kita kan hanya tahu di kupas syarat sah puasa, wajib puasa, sunat puasa, makruh puasa. Di dalam fikih kan wajib puasa ada berapa, syarat sah puasa ada berapa, sunat puasa berapa, makruh puasa ada berapa. Sunat saja nih, sunat puasa. Satu, menyegerakan berbuka apabila sudah masuk waktu buka. Ulah nyantai wae. Abang-abang keur ngelapan mobil jeung motor bedugi elap we mobil, motor tinggalkeun. Da nyaah mah ngacenna mobil jeung motor kahujanan. Tinggalkeun heula. Itu dapat pahala. Jadi mensegerakan berbuka. Ulah leha-leha wae, bapana buka kedeung heula. Kuduna kumaha? Dijemput. Sebelum datang buka puasa misal 10 menit lagi udah ambil air wudu. Mau baca Quran, mau baca-baca kitab, mau baca apa? Menanti berbuka puasa.
Istri kita menyediakan minuman, kurma dan yang lainnya, kita menjemputnya, buka bersama bareng-bareng. Dan yang kedua, sunahnya adalah sahur, walaupun dengan bukan air. Mules sena sahur, paksakeun sahur. Sunnah dapat pahala. Ketiga, sahurnya diakhirkan. Sekarang imsak jam 4:30 ya. Lewat berapa? Ya, pas jam 4. Sahur jam berapa? Jam tengah 4. Air jam 3. Cenah ari aki-aki main kudu ada peuting ada ribu hararese panan. Komo tukang anu ngarokok mah. Ngarokok doang pan 15 menit lamun sahur jam 4 beak tambahan atuh tengah 4. Dikondisikan atau merenang nya akhir-akhir dikondisikan bagi orang yang merokok. Oke lah tengah 4 itu udah dikondisikan diakhirkan karena rokok tengah jam bari ngopi hideung gitu. Anu tengah rokok mah da gade atau jam 4 we sahur mah tuh ya deka mana emang deka mana kade poho meme sahur teh paling sedikit salatul atau 2 rakaat mah geus kataringgalan nya tahajud ya. Aduh nyaho ya. Makanya ulah katinggalan salat tahajud, ulah katinggalan salat berjamaah, ulah katinggalan. Alhamdulillah tahadusan binikmat ya Allah. Udah 4 malam ini sedikit salat 2 rakaat alhamdulillah. Salat berjamaah alhamdulillah. Nah, ini aqsamul iktar bi itibari ma yaljamu bisababihi arbatun. Pembagian berbuka puasa bi'tibari ma menghitung perkara yaljamu yang mestinya bisa babi dan sebama iku arbatun ada 4. Kemana saja boleh buka di bulan Ramadan. 1 ma yaljamu fil qada'u wal fidyah. Ma perkara yaljamu wajibin aufu al qada wal fidyah. Lamun di bulan Ramadan henteu puasa kewajibanana setelah Ramadan 2, hiji kodok, kedua fidyah. Kajian teu puasa di Ramadan ge. Cuman ke bayar kodok jeung fidyah. Mana? Ini para suami yang punya istrinya lagi hamil atau lagi menyusui. Yang pertama al-iftar li khaufin ala ghairi. Buka berpuasa takut kepada yang lainnya. Buka puasa takut ala ghairi kepada selain siman. Seperti kapitril hamil, seperti bukanya orang yang hamil li khaufiha, karena takutnya si hamil ala janiniha, karena bayina. Hamil berapa bulan jo? Lamun puasa takut ka bayi, takut pesing kumaonam, padahal matak sehat. Tapi kan loba alasan. Niatnya teh takut ka bayi. Nah, itu selain bulan Ramadan, setelah Ramadan kewajibannya 2, qada dan fidyah. Kedua, anu wajib boleh buka di bulan Ramadan. Ini banyak sekali dalam menjelaskan. 1 orang yang hamil, 2 orang yang menyusui. Karena menyusui tong puasa ting mantap karunya teh ka budak sing kepetot. Geus lemes di bulan Ramadan. Kalau terjadi seperti itu nanti bayar oleh suaminya di bulan berikutnya, bulan Syawal, qada dan fidyah. Qadona mana? Fidyah bayar saha bapana. Gitu ya. Yang kedua, ma yaljamu fihil qada dunal fidyah. Tidak wajib qada, wajib qada dunal fidyah. Fidyahnya tidak, lamun buka di bulan Ramadan itu puasa.
Mana? Kal mugma alaih, seperti orang yang ayan. Kalau puasa klepek ayan tengah busa aku mah. Ya. Tangke di bulan berikutnya kodok tekudu fidyah. Arti wanasin niat, orang yang lupa baca niat. Maka setiap malam itu dibaca niatnya. Nawaitu soma godin an adai fadisari Ramadhani hadisanati fadlillahi ta'ala. Saya niat puasa esok hari untuk menunaikan saya niat puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Lupa tidak niat, berarti tidak dihitung kita puasa. Di bulan berikutnya di kodok. Fidyah? Tidak. Sok dibaca niat bareng-bareng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nama itu sama godin anadai fadisai Ramadhani hadisanati fadlillahi ta'ala. Saya niat puasa esok hari untuk menunaikan untuk menunaikan padu karena Allah Ta'ala. 3. Ma yaljamu fihil fidyah, wajib fidyah dunal qadha. Bulan puasa tidak, bulan Ramadan bulan puasa tidak puasa, wajib baginya adalah fidyah, tetapi qadha tidak. Di bulan berikutnya tekudu qadha. Fidyah bayar di bulan Ramadan. Mana? Ka syaihin kabir, orang yang sudah lanjut usia, kenwa itu puasa. Ya, kenwa itu puasa ge. Wajib fidyah, tekudu qadha. Da geus kolot atuh. Boro-boro mikiran puasa, mata geus teu katara rempong. Nah, fikih seperti ini mengaturnya. Timbul pertanyaan, namun orang teu puasa kumaha kudu jeung fidyah teu? Orang sehat yuk, dek nurutan nya, ngos aya hitung-hitunganana ieu. Wal marid alladzi la yurja, orang yang sakit, sakitnya la yurja, tidak diharapkan opo kesembuhannya. Orang sakit parah di bulan Ramadan, genting teu kudu puasa. Yang sabab cek menghaji teh lamun puasa teh paeh cenah gitu. Boleh pasakeun agama mah teu kitu. Itu maksakan. Orang boga keluarga di negeri ini parah, lamun dilanjutkan puasa mata pe ulah nyake nih atuh. Soal warisan can dibagikeun. Keur ribut manten kumaha? Kecuali dihibah-hibahkeun gitu. Nya bising orang punya keluarga penyakitna parah. Lamun eta penyakit kira-kira dipaksakan puasa mata ulah puasa. Gitu kan? Ulah puasa, bayar fidyah. Fidyah na gitu nyaho sih ngomong wae fidyah tadi cenah. Kanyahoan nyen fidyah we naon cenah ari fidyah. Kan di luar pengajian ya cenah ngaji jelaskeun nanya. Lanjut. Malayal jamu bil qadha walal fidyah. Teu wajib qadha jeung teu wajib fidyah. Menang puasa menang buka puasa di bulan Ramadan. Hebat sih, hebat atuh. Geunteng teu puasa ge di bulan Ramadan. Teu wajib qadha jeung teu wajib fidyah. Hebat kan? Kafitril majnun, seperti orang gelo. Lalu timbul pertanyaan, itu puasa sih? Itu puasa sih? Itu masa orang sehat itu puasa berarti orang menyebutkan gitu. Tekudu kodo tekudu fidyah itu. Ini ada berapa bagian ya boleh di bulan Ramadan ya al-iftar buka di bulan Ramadan. 1, hamil nya
Ya, awas hati-hati ya. Ya. Yang pertama apa sih pertama? Mayal jamu fihil qada'u wal fidyah. Sesuatu yang wajib qada dan fidyah. Orang yang hamil, orang yang menyusui, bukannya karena takut ke bayinya. Dua, mayal jamu fihil qada dunal fidyah, tidak wajib qada dan tidak wajib fidyah. Ampun di dia kene geus teu bareunang nya, mudah-mudahan jangan balik marah ringat kan we nah ngaji mah tuh ngaji ke aya deui, penting mah jalan balik orang sing ari inget parah lamun jalan balik teu ingat ketua DKM nganturkeun hiji-hiji gitu nya keun ngaji mah teu bener kajen. Katilu mayal jamu fihil fidyah dunal qada, sesuatu yang wajib fidyah dunal qada tidak qada. Malayal jamu bil qada walal fidyah, tidak wajib qada dan tidak wajib fidyah. 4 perkara. Bapak hadirin rahimakumullah, karena waktu ulah, mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan pertemuan keberkahan bagi kita semua dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala kita melaksanakan rangkaian ibadah puasa. Jangan lupa malam kelima salat tarawih berjamaah di masjid ya. Amin Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita semua, kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Amin Allah ya rabbal alamin. Doa. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa syafina wa karimina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina sabi rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'budana wa tahusana wa tadarruana wa tatmin taksirana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.